Ya teman-teman, di video kali ini kita akan update lagi pemberitaan Pratiwi Nopyanti, kabarnya seperti apa, dan juga tentunya kabar bayi-bayi yang diasuh selama ini yang saat ini sedang di pihak dinas sosial. Maksudnya masih dirawat di dinas sosial. Menurut kabar yang beredar dan tersebar luas videonya, bahwa pihak dari anggota dinas sosial ini nampak kewalahan ketika mengurus bayi-bayi dari Pratiwi Nopyanti yang selama ini ia asuh. Ya memang sebelumnya juga dijelaskan oleh Pratiwi Nopyanti bahwa kalau bayi-bayi Pratiwi Nopyanti yang diasuh ini kan ada 10 bayi ya yang diambil, itu memang dirawat oleh 2 anggota saja. Dan juga bayi-bayi ini ditempatkan di kamar yang ber-AC. Di sini Pratiwi Nopyanti tidak menyalahkan di kamar ber-AC ya, bayi-bayi tersebut ditempatkan di kamar ber-AC karena di rumah ataupun di yayasan Pratiwi Nopyanti juga ada yang ber-AC, tetapi Pratiwi Nopyanti di sini tahu bayi mana yang cocok dengan ruangan ber-AC dan bayi mana yang enggak kuat dengan ruangan ber-AC gitu ya. Nah, di sini dikabarkan bahwa momen salah satu anggota dinas sosial Kota Tangerang kewalahan ketika anak asuh Pratiwi Nopyanti menangis. Seperti diketahui saat ini YouTuber Pratiwi Nopyanti masih menjadi sorotan karena anak asuhnya diduga diambil paksa oleh Dinsos Kota Tangerang ya, dikarenakan syarat-syaratnya yang menyulitkan Pratiwi Nopyanti. Yang terbaru dalam potongan video Pratiwi Nopyanti membagikan melalui akun Instagramnya nih, terlihat anggota Dinsos nampak kewalahan saat anak asuh Pratiwi Nopyanti ini menangis. Dalam potongan video itu terlihat seorang pria yang menggunakan kacamata. Anggota dari Dinsos juga bingung. Tadi sudah dibikin Pak sama pengasuhnya. Tadi sudah dibikin sama pengasuhnya. Yang tadi Bapak yang bodoh-bodohin. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bu, buat susu dulu, ungkap pria berkacamata. Tadi udah dibikin Pak sama pengasuhnya, ungkap Pratiwi Nopyanti. Dia nangis masalahnya, ungkap pria tersebut lagi. Nah, iya kan tadi Bapak yang ngeburu-buruin, jelas Pratiwi Nopyanti ya. Astagfirullahaladzim ya Allah, ungkap Pratiwi. Saat ini Pratiwi Nopyanti juga masih meminta bantuan nih banyak pihak agar anak asuhnya yang telah dirawatnya bisa kembali lagi dirawatnya. Ya, sebagai informasi sebelumnya, YouTuber Pratiwi Nopyanti merupakan seorang pramugari. Dia ini mantan pramugari, tetapi dirinya memilih untuk keinginan hatinya membantu sesama. Akhirnya Pratiwi Nopyanti ini resign dari pekerjaannya demi membantu orang lain yang membutuhkan. Ya, kalau kita lihat sebenarnya apa yang dilakukan Pratiwi Nopyanti ini sudah jelas terjamin ya. Bagaimana dari segi fasilitasnya, kan itu udah nggak diragukan lagi. Pratiwi Nopyanti membuat channel YouTube untuk diperlihatkan kepada masyarakat bahwasannya yayasan dan kegiatan yang dilakukan itu positif dan terjamin dari segala fasilitasnya, baik kesehatannya dan dari segi perawatannya dan juga tempatnya. Pratiwi Nopyanti ini sudah jeli banget ya dalam mengurus bayi-bayi juga. Dia tahu bayi mana yang cocok dengan ruangan ber-AC dan bayi mana yang tidak cocok dengan ruangan dingin gitu ya. Dan di sini yang paling mengherankan sebelumnya dijelaskan oleh Pratiwi Nopyanti. Ketika kedatangan Dinsos ke rumahnya, itu Dinsos menjelaskan bahwasanya kalau mau merawat ataupun mengadopsi anak itu harus laporan ke Dinsos, ke Kemensos, dan juga ke kepolisian, katanya ke instansi kepolisian. Yang membuat heran di sini adalah menurut Pratiwi Nopyanti ternyata aparat juga mengurus soal kebayi-bayian kayak gini ya. Apakah benar seperti itu? Saya rasa mungkin ya ke Dinsos doang cukup atau Kemensos juga cukup, karena dari peraturan 2007 kalau misalnya sekarang nggak berubah gitu ya, itu kalau ngadopsi anak ya kalau nggak ke Dinsos ya ke Kemensos. Tetapi apakah di sini adopsi anak ini akan dipersulit? Karena kalau kita melihat dari beberapa syarat adopsi anak itu memang syaratnya itu harus udah menikah dulu, dan menikah itu juga sudah selama 5 tahun. Jadi orang yang mau mengadopsi anak, pernikahannya belum genap 5 tahun, itu akan sulit juga. Nah, apakah hal ini juga akan memberatkan Pratiwi Nopyanti? Mungkinkah bayi-bayi adopsi yang sebelumnya juga ini akan terhalangi oleh satu syarat itu? Mungkin kalian yang tahu ataupun paham peraturan adopsi anak, ya paham kayak gini ya. Tapi itu kan yang tahun 2007. Kalau misalnya yang peraturan tahun 2007 itu belum ada perubahan, ya mungkin ya itulah syaratnya, memang harus menikah dulu dan
selama 5 tahun jangkanya pernikahan itu, karena adopsi anak tidak bisa sembarangan juga. Tapi ya balik lagi ya, seharusnya peraturan tersebut juga jangan menyulitkan orang-orang yang mau berbuat baik, istilahnya sih itu ya. Para netizen juga menyarankan itu, jangan mempersulit orang yang mau berbuat baik. Apalagi Pratiwi Nopianti di sini tidak meminta bantuan sama siapapun ketika membeli barang-barang ataupun memenuhi kebutuhan bagi orang-orang yang dia rawat selama ini. Ya mungkin itu saja ya kabar terbarunya, bahwa pihak dinas sosial nampak kewalahan ketika merawat bayi-bayi Pratiwi Nopianti. Dan Pratiwi Nopianti juga heran kenapa syarat-syaratnya salah satunya adalah laporan ke instansi polisian juga. Ternyata aparat juga mengurus soal bayi gitu. Itu yang agak-agak aneh juga menurut saya. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya guys.